Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musra, musyawarah rakyat, tapi lebih tepatnya musyawarah relawan. Kemarin digelar di Istora Senayan Jakarta dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo selaku pembina katanya gitu ya. Nah, Musra ini kemarin merekomendasikan nama capres dan cawapres. Untuk capresnya merekomendasikan nama Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan, kemudian Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, dan Erlangga Hartarto dari Partai Golkar. Ketiga nama ini adalah konconya Jokowi. Jadi orang-orang yang pernah di-endorse oleh Jokowi untuk menjadi capres. Dan yang wakil presidennya ada nama Mahfud MD, Menko Polhukam, ada Arsyad Rashid, Kepala Kadin, kemudian ada Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, dan ada Sandiaga Uno, Menteri yang kemarin keluar dari Partai Gerindra. Itu juga semuanya adalah konconya Jokowi. Jadi ketika musyawarah rakyat itu merekomendasikan nama itu, bukan berarti itu hasil rembukan rakyat. Karena itu hanyalah usulan dari para relawan, ex relawan Jokowi ketika Pilpres tahun 2019. Jadi kalau mengatasnamakan rakyat itu tidak mempresentasikan daripada rakyat Indonesia karena di situ tidak ada unsur-unsur yang lainnya kecuali unsur relawan. Jadi musra ini bikin kita jadi lucu, bikin kita jadi pingin ketawa karena apa? Karena relawan kok bisa memunculkan nama capres dan cawapres. Padahal menurut aturan dan menurut undang-undang bahwa yang berhak mengusulkan capres atau cawapres adalah partai politik atau gabungan partai politik. Jadi apa urgensinya musra merekomendasikan nama capres dan cawapres? Karena musra itu bukan partai politik dan tidak bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Hanya mungkin merekomendasikan saja atau hanya ingin menunjukkan keberpihakannya saja. Jadi hal ini dianggap sebagai lelucon saja. Yang kedua, adanya kehadiran Joko Widodo di situ sebagai pembina daripada para relawan yang rekomendasi itu katanya mau dibisikan kepada partai-partai yang sudah siap untuk mencalonkan presidennya. Nanti akan dibisiki partai tersebut calon wakil presidennya. Ada 4 yang itu tadi. Apakah itu juga bisa dilakukan oleh seorang Jokowi terhadap partai politik? Kalau itu dilakukan berarti Pak Jokowi sebagai presiden sudah tidak netral dalam pemilu presiden tahun 2024 karena sudah berpihak ke salah satu calon presiden. Ini perlu kita tegaskan lagi bahwa seharusnya Pak Jokowi sudah tidak harus mengendorse capres ataupun cawapresnya di pemilu 2024. Jadilah sebagai wasit yang netral, tidak berpihak kepada salah satu capres atau cawapres yang diusungnya. Ini menandakan bahwa Pak Jokowi belum legowo untuk meninggalkan kursi kepresidenan. Artinya masih ada kecemasan Pak Jokowi kalau saja nanti tahun 2024 tidak ada yang meneruskan legasi daripada Pak Joko Widodo. Ini sangat memprihatinkan bagi kita sebagai rakyat karena apa? Seharusnya presiden tidak boleh ulu biung dalam hal ini. Jadi biarlah mekanisme partai politik yang berjalan. Biarlah partai-partai yang akan mengusung capres dan cawapresnya. Presiden tidak mempunyai hak untuk merekomendasikan capres ataupun cawapres. Jadi biarlah secara natural saja mereka berpemilihan umum.
Dan yang ketiga adalah jangan sampai musra ini mengatasnamakan rakyat. Harusnya diganti, jangan musra, tapi musrel, musyawarah relawan. Karena ini hanya mempresentasikan daripada keinginan dan kehendak para relawan. Jadi apakah nanti relawan mau memilih si A, si B, ataupun si C, itu adalah kehendak mereka. Jadi seharusnya presiden pun tidak usah ikut campur di masalah relawan tersebut. Dan memang seharusnya ketika Pak Jokowi terpilih sebagai presiden, maka relawan ini harusnya segera dibubarkan. Jadi tidak ada pretensi lainnya kelak di kemudian hari. Nah, saat ini kan kita lihat banyaknya buzzer yang mendukung Jokowi atau mengeluk-elukan Jokowi secara membabi buta. Mungkin itu adalah para relawan-relawan Jokowi yang terus dipelihara oleh Jokowi sehingga terjadinya perpecahan di anak bangsa saat ini. Oleh sebab itu, maka pemilu tahun 2024 diharapkan pemerintah tidak berpihak pada salah satu pasangan atau tidak berpihak kepada salah satu calon presiden yang nantinya akan menimbulkan friksi-friksi di kemudian hari. Demikian saja pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan musra ini bukan sekedar eh, mudah-mudahan musra ini tidak mempresentasikan rakyat Indonesia secara keseluruhan, tapi hanya mempresentasikan kelompok-kelompok pendukung Jokowi saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.